Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Etika dan Komunikasi Bisnis yang beranggotakan 5 orang, yaitu Intan Khairunisa, Nurul Amalia, Nurul Afifah, Putri Hanifah Zahra, dan Warsi Setyaningsih. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peranan Mendengarkan dalam Komunikasi. Selanjutnya, ada inti pembahasan. Tolong disimak ya teman-teman semua. Baik, kita akan memasuki penjelasan inti. Mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Pada proses mendengarkan, terdapat proses memahami ide dalam suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang, baik secara lisan maupun non-lisan. Pada waktu mendengarkan, untuk memahami konsep yang merupakan pokok informasi atau pesan harus dipisahkan dari uraian tambahan. Tujuan dari mendengarkan adalah untuk mengidentifikasikan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang selama dan sesudah mengikuti suatu pesan atau informasi tertentu. Pada saat menempatkan tujuan, seseorang perlu mengetahui alasan melakukan penyimakan atau mendengar. Secara umum, orang menyimak atau mendengarkan sesuatu untuk memahami, mengingat, menganalisis, dan mengevaluasi isi dari pesan atau informasi dan mengingatkan hubungan empati dengan orang lain. Jadi, perbedaan mendengar dan mendengarkan adalah mendengar merupakan permulaan dari proses mendengarkan. Untuk mendengarkan dibutuhkan perhatian pendengar kepada suara yang didengar. Orang lebih tertarik berbicara daripada mendengarkan. Padahal, komunikasi verbal terdiri dari dua kegiatan yang sama penting, yakni berbicara kepada orang lain dan mendengarkan orang lain berbicara. Mendengarkan merupakan rangkaian dari beberapa aktivitas. Saat mendengarkan, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, memperhatikan. Dalam hal ini, seseorang harus mendengarkan dengan baik dan mencatat isi yang tersampaikan. Yang kedua, menafsirkan. Kerangka referensi pembicara dapat berbeda dengan yang ada dalam pikiran audiens. Maka dari itu, kita perlu mengetahui maksud dari pembicara. Yang ketiga, mengingat. Pesan yang tersampaikan akan tersimpan di dalam memori kita. Selama proses menyimak, audiens harus mengingat pesan yang didengarnya. Selain itu, audiens juga bisa membuat catatan agar informasi yang didengarnya dapat melekat dalam ingatan. Yang keempat, mengevaluasi. Ketika proses mendengar, audiens mulai menilai pernyataan yang dilontarkan. Audiens juga dapat membedakan mana yang fakta dan mana opini. Untuk mendengarkan secara efektif, pendengar wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada intensi untuk mendengarkan, seperti mendengarkan kata-kata yang diucapkan pembicara, memahami setiap kata yang dimaksud, menguasai bahasa yang dipergunakan pembicara, memahami arti kalimat dan ungkapan yang dipergunakan pembicara, memahami arti tersirat di balik kalimat, menyaring intisari pembicara, termasuk membedakan fakta dan opini, memisahkan inti dan bunga pembicara, mengingat inti pesan yang diberikan, memberikan reaksi terhadap pesan-pesan yang diberikan. Selanjutnya, hambatan mendengarkan secara efektif. Hambatan mendengarkan secara efektif dibagi menjadi dua, yaitu hambatan mental dan hambatan fisik. Hambatan mental timbul dari benak atau diri seseorang yang disebabkan karena tertangkap masalah lain di luar konteks pembicaraan, harapan berbeda dengan isi pembicaraan, kebiasaan mendengarkan yang kurang menguntungkan, ingin ikut mengutarakan pendapat,
sikap tidak kondusif terhadap topik yang dibahas, serta keletihan fisik. Selanjutnya, hambatan fisik. Hambatan fisik datang dari luar diri pendengar yang disebabkan karena yang pertama, tertangkap masalah lain di luar konteks pembicaraan. Yang kedua, ingin dihibur. Pada saat pembicaraan berlangsung, terkadang seseorang dalam keadaan sedang banyak pikiran, alih-alih ia mau mendengarkan. Tetapi ia sendiri adalah orang yang ingin dihibur. Oleh karena itu, ia tidak konsentrasi mendengarkan. Yang ketiga, menyimak dengan tidak kritis. Terkadang orang tampak mendengarkan orang lain, padahal sebenarnya tidak. Hal ini terjadi karena ia hanya mendengar, namun tidak menyimak dengan tidak kritis. Sehingga tidak ada proses kerja otak yang berarti saat seseorang mendengarkan dengan tidak kritis. Selanjutnya, prasangka. Terkadang orang tidak bisa mendengarkan orang lain karena ia mempunyai prasangka dengan lawan bicaranya. Dalam pikirannya sudah membayangkan hal buruk terhadap si lawan bicaranya. Dan yang terakhir, gangguan. Cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengetahui kelebihan dari pembicara dalam subjek yang merupakan sesuatu yang belum diketahui oleh para audiens. Yang kedua, bersikap netral agar dapat mengurangi dampak emosional terhadap sesuatu yang disampaikan dan dapat menahan sikap menolak sampai seluruh pesan didengar. Yang ketiga, mengatasi gangguan dengan menutup pintu atau jendela dan lebih dekat dengan pembicara. Yang keempat, mendengar konsep dan pokok pikiran serta mengetahui perbedaan antar ide, contoh, bukti, dan argumen. Yang kelima, meninjau ulang pokok pembicaraan. Yang keenam, tidak menyela pembicaraan. Meningkatkan kemampuan mendengarkan. Teknik mendengarkan yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, mengingat dan mencatat pokok-pokok pembicaraan. Yang kedua, mengantisipasi pokok pembicaraan selanjutnya. Yang ketiga, bersikap terbuka. Yang keempat, berikan perhatian yang besar. Yang kelima, pahami sifat komunikasi non-verbal. Yang keenam, pahami simbol verbal atau pesan yang dapat memperluas kosakata. Yang ketujuh, lakukan analisis dan evaluasi. Yang kedelapan, tingkatkan keahlian menyimak antar pesona. Selanjutnya yaitu jenis menyimak. Di sini ada 4 jenis menyimak, yaitu yang pertama, menyimak dengan empati. Bagaimana sih menyimak dengan empati? Menyimak dengan empati berarti seorang pendengar yang bersedia tidak menghakimi, menilai, ataupun mengkritik, tetapi melainkan lebih cenderung menerima, memaafkan, dan memahami. Yang kedua yaitu menyimak secara kritis. Ini sama dengan proses menyimak yang mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan butir-butir yang benar dari ujaran seseorang pembicara dengan alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal. Dan yang ketiga yaitu menyimak secara diskriminatif. Ini sama dengan menyimak untuk membedakan suara, perubahan suara seperti suara burung, suara mobil, suara orang dalam senang, sedih, ataupun kecewa. Dan yang terakhir yaitu menyimak yang menyenangkan. Ini adalah salah satu mendengarkan dengan berkonsentrasi pada bunyi yang didengar, sehingga bunyi tersebut menjadi informasi yang dapat diterima oleh otak dengan baik. Nah, itu dia yang dapat kami jelaskan teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.